Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, pada video kali ini kita akan menyimak tentang Brin, ya, eh, bikin sendiri mobil hidrogen. Mobil hidrogen ini mobil yang dijalankan bukan dengan BBM tapi dengan gas hidrogen. Nah, ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya, termasuk sulit, bahkan yang sudah dikeluarkan oleh Nikuba itu ya, yang menemukan Niku Banyu ya, yang dari orang Cirebon itu. Kalau itu masih kategorinya hoax ya. Nah, tapi kalau ini yang menyampaikan adalah orang BRIN, Badan Riset. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kemudian ini yang menyampaikan ini ibu-ibu ini, Profesor Dr. Engineer Enia Listiani Dewi, Deputi Bidang Teknologi Informasi. Terus ini yang pengacaranya. Nah, yang ngacara nih. Nah, ini datang dari orang yang kredibel ya. Nah, kalau saya melihatnya ini sebagai berita yang menyenangkan, dan saya antusias untuk mengikutinya. Nah, coba kita simak seperti apa penuturan dan yang disampaikan oleh beliau ini tentang mobil hidrogen. Listiani Dewi dari BRIN. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai mobil hidrogen yang viral banget nih, Bu. Ya, di mana-mana saya lihat TV, lihat di media online, nggak ada henti-hentinya membahas mobil hidrogen yang ada di belakang kita ini. Kita langsung aja ya tanya-tanya nih soal mobil hidrogen. Yang salah satunya adalah karya Bu Enia ini. Ibu Enia, apa kabar? Alhamdulillah. Makasih sudah meluangkan waktunya ini, sampai sibuk banget ya. Bu Enia, gimana sih akhirnya tercetus untuk membuat mobil hidrogen ini? Apa ya, penelitian saya tuh dulu berawal dari tahun 2003 ya, setelah lulus doktor. Karena sejak di dokter saya membuat oksigen baterai. Karena di laboratorium tidak bisa menggunakan hidrogen, maka saya penelitiannya di bagian oksigen. Terus setelah di sini di Jakarta melanjutkannya dengan hidrogen. Jadi sudah dari awal ya kita membuat pemanfaatan dari hidrogen, mengkonversi hidrogen dengan oksigen menjadi air untuk menghasilkan listrik. Yaitu penelitian mengenai sel bahan bakar atau fuel cell atau sel tunam bahasanya. Ya, mulai dari situ. Terus setelah bisa membuat fuel cell sendiri, terus mulai tahun 2012 tuh, karena fuel cell yang kita buat itu bisa berguna untuk juga menjadi electrolyzer. Nah, iseng-iseng kita kasih arus. Jadi fuel cellnya bisa menjadi electrolyzer juga. Kalau kita kasih arus, lalu kita kasih air, jadilah hidrogen dan oksigen terpisah begitu. Nah, itu sudah kita lakukan lama ya. Lalu lebih apa ya, kesini lebih kepada pemanfaatan fuel cellnya sendiri di transportasi atau nyoba di motor, mobil seperti itu. Lalu kita mempelajari gimana sih menggunakan hidrogen untuk bisa memutar motor listrik gitu. Lalu itu yang apa kita pelajari. Ini selesai pengerjaan ini sudah berapa lama ya? Kalau yang hidrogen ini? Oh ya, kalau mobil hidrogen ini baru tahun lalu ya. Oh, tahun lalu. Tahun lalu. Yang satu lagi yang lebih kecil, ini kan ukurannya 2,5 kilowatt. Oh, iya. Kalau yang 1 kilowatt sudah 3 tahun lalu. Kalau yang motor sudah 12 tahun lalu. Yang motor masih bisa jalan. Gitu. Jadi kita membuktikan fuel cell-nya itu
oh nggak tahan cuma 3 tahun, 5 tahun nggak, tapi sudah 12 tahun nih. Karena secara teori tahan 40 tahun. Oh. Gitu. Jadi kalau ini mobil ini nggak ada apa-apa, selama ada hidrogen, 40 tahun juga jalan. Berarti perawatannya sangat minim ya, apa maksudnya? Iya, hampir tidak ada perawatan selama ada hidrogen dan pengaturan suhu, lalu kontrol pendingin suhunya itu di dalam reaksi, karena yang pasti tidak ada reaksi pembakaran ya. Jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi kimia. Nggak ada sama sekali listrik, reaksi pembakaran. Ya, betul. Hmm. Tidak dibakar intinya, sehingga maintenance-nya hampir nggak ada. Oke teman-teman, jadi ini karena saya melihat ini dari BRIN ya, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tentunya ini dari sumbernya aja sumber yang meyakinkan ya, yang meyakinkan, bukan hoax ya. Oke, kalau itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Cuman masalahnya satu, berikutnya itu, kira-kira mobil ini bener-bener bisa diproduksi apa enggak? Itu permasalahannya. Soalnya bukan pengalaman pahit atau apa ya, sembuh lah, terserah. Yang jelas kita pernah bikin mobil yang dinamain SMK itu ya. Wis seneng kita akan punya mobil karya Indonesia nih. Dan kenyataannya tidak bisa diproduksi. Nah, itu yang jadi masalah itu. Jadi kalaupun itu penemuan yang hebat, keren dan sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia, kalau itu nggak diproduksi ya, jadi nggak ada. Saya sebagai rakyat Indonesia merasa nggak ada gunanya kalau cuman jadi pajangan, pameran ngalor ngidul ya kan. Ini keren, ini mudah, ini maintenance-nya mudah, ini awet, ini digunakan hemat. Tapi kalau nggak diproduksi dan nggak dijual ke masyarakat ya nggak ada gunanya gitu. Nah, ini nanti akan kuat-kuatan dengan yang sudah menguasai Indonesia duluan, kayak Jepang ya, Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, apapun ya, Cina yang udah menguasai itu. Nah, itu kalau dia nggak mau digeser, terus dia keluarkan uang sama orang yang mau memproduksi ini, udah kamu nggak usah produksi deh. Ini kamu butuh uang berapa sih? Kasih uangnya ya kan. Ya sudah. Akhirnya dia terus berhenti berpikir untuk sampai produksi, kan gagal produksi juga akhirnya. Atau secara politis dihalangi apapun lah supaya nggak produksi. Entah dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan politis apapun, yang akhirnya nggak produksi ya akhirnya itu semua jadi hanya sekedar pajangan ya. Nah, harapan saya sebagai rakyat Indonesia ya, itu benar-benar bisa diproduksi dan bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Dan kalau itu memang benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia, produksi, kalau perlu ekspor, bisa ekspor, orang luar negeri bisa menggunakan, dan kita punya keuntungan secara ekonomi nasional, bahkan nggak cuman skala sektor-sektor kecil. Oke, itu pandangan dari mata netizen, semoga mewakili netizen yang lain ya, yang berharap baik terhadap produk-produk ini, inovasi dalam negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.